Oke, mari kita ngobrol buku lagi. Jadi saya berusaha untuk santai ya, dan sambil bersandar-sandar gitu dan sebagainya. Jadi mengisi waktu di hampir lewat 1 bulan sudah kita berisolasi diri, dan tentu saja semoga apa yang banyak dilakukan teman-teman dari rumah ini menjadi menjadi keren, membuat kita lebih semangat. Jadi saya hari ini itu akan membawakan ngajak ngobrol. Jadi sebelumnya saya minta maaf kalau nanti ada teriakan ibu saya ya. Ini jam-jamnya ibu saya, dia sudah sarapan pagi dan sebagainya, tapi sedang semangat. Dia sebenarnya sedang baca buku, cuman ya seperti biasa dia punya hobi manggil nama saya. Terus saya juga minta maaf kalau nanti internetnya suka jamming ya. Kenapa saya suka agak hati-hati kalau sekarang itu suka ngilang dia. Yang di Bali itu kapan dari beberapa hari yang lalu ya, itu saya kan ngajak ngobrol buku tentang Sumanang Take, kemudian bagaimana tradisi ruatan dengan calon arang, kemudian basur, kemudian beberapa pokoknya karya yang keren-keren yang mempengaruhi adanya tentang tradisi ruatan atau melukat, nebus. Kemudian saya juga membawakan tentang tradisi penyudemalan. Semua ini sebenarnya berkaitan dengan bagaimana sebenarnya gambaran di masa lalu, caranya memindahkan karya-karya distribusi teks ini ke dalam perenungan kita saat ini. Di Bali itu ada kategori suci yang juga menjadi dasar yang kalau sekarang ini kan terjadi pasti perdebatan ruatan, pecaruan, Banten dan sebagainya. Bahkan banyak hal orang bertanya kitab sucinya orang Hindu Bali itu yang mana sih. Nah, di Bali itu kapan hari saya sudah menjelaskan cara pandang saya. Nah, sekarang cara pandang saya itu ini mengenai bagaimana sebenarnya tradisi ruatan mistis yang muncul di Bali, terutama pada posisi Tape Brate. Nah, di Bali itu ada yang namanya, yang dipakai sebenarnya menginspirasi itu begini. Ada Chandra Berawa. Nah, Chandra Berawa, kemudian Ludaka, kisah Ludaka, kemudian Bubuk Sah Gagak Aking, kemudian ada yang dimaksud dengan Neraka Wijaya. Nah, ini karena apa muaranya, yang seperti dari awal saya bilang itu, Wiwike Jenane namanya pendekatannya dalam tradisi diskusinya orang. Barusan terjeda, terjeda karena ada telepon masuk. Yang harus diperhatikan itu bagaimana sebenarnya distribusi teks ini dan kemudian tradisi kadiatmikan, tradisi kawisesan yang kemudian masuk pada individu. Jadi di Bali itu kalau orang sering ada kritik itu, kok cerita ya dipakai dasar dari suatu Tape Brate, tentang Bubuk Sah Gagak Aking, tentang siwa budanya kita dan sebagainya. Tetapi itu karena yang tersebar itu kan cerita dari versi dongeng-dongengnya. Saya minta maaf ya kalau terus terjadi jamming internetnya. Jadi saya berusaha akan pelan-pelan pertama untuk terjadinya obrolan yang asik, karena ini lumayan berat. Pertama, bagaimana kita membedakan mistik dan magic. Nah, mistik ini seringkali kan otomatis ya diartikan sebagai magic.
Sebenarnya dalam semua agama itu ada yang disebut dengan pendekatan mistik. Jadi kalau Wiweke Jenane itu adalah sebuah cara kenapa orang-orang Bali itu toleran sekali terhadap perbedaan keyakinan. Nah, ini dasarnya adalah pada Wiweke Jenane, dan keciriannya dia adalah pelaku mistik sebenarnya masing-masing individualnya. Yang paling keren itu sebenarnya bagaimana distribusi teks-teks ini. Kemudian kalau Anda misalnya bertanya gimana orang Bali caranya menerjemahkan Nyepi misalnya, yang sekarang menjadi hal yang luar biasa. Nyepi ini kan tradisi sangat-sangat tua sekali, dari tradisi Batur Kuna sebenarnya, atau tradisi Wanua Batur. Sebenarnya istilah Batur itu pun baru dari era Watu Renggong, karena sebelumnya itu bernama Tampuriang, Sinarata, dan sebagainya. Nah, untuk cara kode ya peradaban disebut itu. Nah, kemudian Kapebrate. Kapebrate ini kalau Anda nonton film India kan langsung membayangkan seseorang pergi ke hutan atau ke gunung langsung bertapa. Nah, pada prinsip mistik kemudian tentu saja ini biasanya terjadi di wilayah Nusantara kita. Apa yang menarik kemudian saya akan memilih, semoga ya saya tetap bisa berinternetan ini. Saya akan mencoba hari ini itu membicarakan dasar ruatan mistik, saya sebut biar keren, dari Chandra Berawa, terus nanti mungkin dari Bubuk Sah Gagaking beberapa hari kemudian dari Lubdaka, kemudian dari Neraka Wijaya. Anda harus tahu bahwa kisah-kisah yang ke seni pertunjukan. Biasanya saya membawa ini ke seni pertunjukan. Karena apa? Orang Bali nganggap cerita ini kadarnya dibicarakan itu adalah pada orang-orang dengan bekal pengetahuan yang advance itu. Karena baik Chandra Berawa maupun Bubuk Gagaking maupun Neraka Wijaya maupun Lubdaka itu hanya bisa didengarkan. Maksudnya didengarkan, dia tidak diperdebatkan. Kalau terjadi perdebatan, di dalam kisah inilah terjadi perdebatan. Bagaimana dua interpretasi besar tentang jalan mistik itu dilakukan. Kita tahu, nah ring Bali nih kan ada Bagus Baskara dan sebagainya, kawan-kawan saya semua. Pengertian pedande itu sebenarnya karena apa? Dande itu artinya dalam konteks mistik, ajaran mistik Bali. Saya pakai gini, mistik Bali aja deh ya. Pengertiannya ini bukan magic Bali ya, meskipun nantinya ya saya tahu Chandra Berawa menjadi semacam babon bagi para teman-teman yang senang belajar tentang kasunyatan, kebatinan. Bubuk Sah Gagaking juga, Lubdaka juga, Neraka Wijaya juga. Nah, mistik Bali ini pada kata pengertian dande misalnya, yang kemudian menjadi pedande pada gelar para pendeta kita, itu mengisyaratkan syaratnya itu adalah mengetahui ajaran Dharma secara harus dengan sistematik sekali itu loh, mantra, mudra, segala macam itu loh, upacara, dudonanya, ini Dharma termasuk. Kemudian yang sebelahnya itu adalah sastra. Sastra ini yang sering karena jarang diperdebatkan dan jarang dibacakan, karena dia tidak dalam konteks seperti Parwe. Parwe itu seperti Adi Parwe, seperti Sutesome itu biasa dibacakan dalam upacara-upacara. Teman-teman, kita akan tahu bahwa di Bali juga ini melurus-luruskan juga ya, ada jelas perbedaan apa itu agama, apa itu igama, dan apa itu ugama. Kita tahu persis bahwa pengertian agama ini sekarang kita pakai dalam pengertian bahasa nasional tentang agama itu suatu keyakinan yang dianut. Nah, tapi di Bali
kita itu memakainya sebagai gama telu. Agama ini pasti akan berurusan dengan urusan kelembagaan pemerintahan. Bagaimana sikap pemerintah dalam pengertian juga mistik. Dalam tradisi Medang Kemulan misalnya, itu kita akan melihat bagaimana aliran cerita, aliran kisah yang kategori itihasa Purana. Kalau sudah mendengar kata itihasa, itu sebagai kode cerita suci. Dia tidak bisa lagi diperdebatkan, hanya didengarkan. Tetapi agak lucu ini, Candra Berawa yang akan saya bicarakan di samping nanti kapan-kapan ya, Lubdaka, Neraka Wijaya, Bubuk Saha Gagak Aking. Candra Berawa ini mengisyaratkan sebuah pandangan yang sangat luar biasa dari bagaimana sebenarnya caranya kita menafsir tentang mistik ini. Nah, di samping itu bagi yang mau mengenal Bali lebih dalam itu tidak bisa seperti para peneliti Barat. Dulu itu kan melihatnya dari jauh ya, dari luar, karena di Bali itu memang ada yang namanya sifat tidak guru waktu tata krama meguru sisya yang tidak mengungkapkan sampai ke kuning telurnya. Kalau di luar-luarnya mereka akan diam, malah bahkan memilih apabila misalnya kesannya peneliti Barat itu Bali itu dihindukan misalnya dan sebagainya. Cobalah marilah kita melihat dari itihasa Purana ini, kategori itihasa Purana Candra Berawa yang dalam penafsiran umum sering dikatakan bagaimana sebenarnya duduk dua perkara keyakinan besar tentang ajaran Bajradara dan keyakinan yang satu yang berbasis pada Trikaya Parisude. Kalau sudah mendengar kata Trikaya Parisude, maka Anda tahu maksudnya itu adalah penganut Siwa Siddhanta, dan Bajradara ini mewakili sebenarnya Buddhis yang lebih tua dari Tantrayana yang saat ini. Nah, begitu pula Bubuk Saha Gagak Aking kan, itu akan menceritakan bagaimana jalan mistik dari penganut Siwa dan penganut Buddha. Terus sementara Neraka Wijaya itu akan bercerita tentang kemenangan neraka atau Boma terhadap Krishna. Begitu pula pada Candra Berawa kemenangan Raja Bhairawa yang memenangkan ajaran mistik terhadap Krishna, tetapi kemudian melakukan toleransi yang luar biasa pada kebijakan yang dilakukan oleh Yudhistira. Semua figur dalam kisah-kisah itihasa Purana adalah figur-figur mistik. Jadi kenapa di Bali ya agak sensi kalau dibilang diindiakan gitu, bukan berarti kami anti India. Sebenarnya karena tidak ada terbukti pemujaan di sangga di pemerajaan kami ada dewa-dewa India. Baiklah, saya akan mulai dengan hari ini. Saya minta maaf sekali lagi naik turun ya internetnya. Candra Berawa ini di mana saya bisa temukan? Nah, ini pertanyaannya. Candra Berawa ini sebenarnya dalam tradisi tua, tradisi keluarga kami itu biasa terpisah, tetapi pada era Pedanda Made Sidemen itu disatukan dalam itihasa Ratwa Widi namanya. Itu disatukan dengan Kuntis Raya Nila Candra itu. Nah, tetapi Candra Berawa ini tenggelam, agak hati-hati diperdebatkan karena dianggap bisa menginspirasi orang-orang menjadi ekstrim. Ekstrimnya apa? Seperti dalam tanda kutip dia akan berseberangan dengan kebijakan dari kelembagaan agama. Karena ini benar-benar ajaran yang saya bersama Bali Kucing Institute dari 1,5 tahun yang lalu itu adalah tentang Mulat Sarira. Mulat Sarira ini kembali kepada diri sendiri, menemui diri sendiri. Nah, tetapi Candra Berawa ini maupun katakan Lubdaka, Neraka Wijaya, Bubuk Saha Gagak Aking,
dalam prakteknya nanti itu justru akan muncul pada lontar-lontar pebrataian. Di Bali itu yang namanya puasa upawase namanya kalau di Bali, terus pengendalian diri itu banyak sekali jenisnya. Bahkan ada Nyaraswaten, ada Galungan, ada Kajeng Kliwon, Purnama Tilem. Di Jawa kan ada puasa Senin Kemis dan sebagainya. Di Bali itu banyak sekali pebrataian. Yang pernah saya teliti itu yang paling sering itu menjadi rujukan itu Druen, tradisi Gerie Bungaya Karangasem yang paling banyak masih lontarnya terselamatkan. Di samping itu tradisi Singarse Sidemen yang masih terselamatkan, maksudnya tercatat ya, meskipun banyak yang salinannya itu sudah tidak menyertakan mantra. Baiklah, kita kembali ke Candra Berawa. Di mana harus mendapatkan Candra Berawa itu sekarang itu Bali itu sedang gemah ripah loh jinawi tentang penyalinan. Anda bisa mendapatkannya di mana saja sebenarnya, mengaksesnya tentang Candra Berawa ini. Jadi di dalam Candra Berawa ini dikisahkan dua kekuatan yang luar biasa, dan seperti biasa orang Bali itu punya cara gitu loh, berdebat halus, berbeda pendapat yang indah. Karena itu karena didasari oleh apa yang dimaksud dalam Upanishad itu, bagaimana Wiweke Jenana berani berbeda dalam keyakinan tanpa harus menjadi pemarah, tanpa harus menjadi meremehkan keyakinan orang lain. Jadi sama-sama menghargai, apabila perlu adalah mempertemukannya, menyandingkannya sehingga kita bisa hidup baik-baik. Dipakai tokoh yang hebat di sini adalah bagaimana di akhir kisah Mahabharata, di kisah akhir masa Mahabharata, Yudhistira menjadi raja di Hastina ketika sudah menang, dan kemudian penasehatnya adalah Kresna. Ini kalau dicari di Parwa ya, Adi Parwa ya nggak akan muncul, karena ini adalah bagian daripada Itihasa Purana, bagaimana cara orang Bali untuk menjelaskan bahwa tidak ada agama, aliran ataupun kepercayaan ataupun sekte yang dihilangkan dari proses duduk bersama, adanya toleransi di dalam konteks Siwa Buddha. Karena rujukan ini berkaitan dengan tradisi Medang Kemulan sebenarnya. Jadi akar bagaimana Bhinneka Tunggal Ika itu dalam jalan mistiknya gimana gitu loh. Nah, mistik itu apa? Seringkali kalau kalau ada teman-teman dari agama yang berbeda, tentu juga mempunyai sebenarnya penyatuan dengan Tuhan, ekspresi mencintai pada Tuhan. Di dalam agama kami itu, dalam Hindu itu ada dari istilah Tatwamasi, aku adalah dia, segala macam, Bhinneka Tunggal Ika, itu sebenarnya isyarat jalan mistik. Bahkan Rua Binede ya, dua yang berbeda itu sebenarnya bermuara pada pemujaan aksara yang sebenarnya berbeda, api dan air, yang menjadi kemudian isyarat tentang bagaimana sebenarnya kita itu memakai jalan mistik bermuara pada Wiweke Jenana itu. Sekarang kita akan mengisahkan kisah yang menarik ini, dan semoga saja teman-teman cukup sabar ya. Ada sebuah negeri yang namanya Dewantara. Negeri Dewantara ini rajanya bernama Candra Berawa dan putrinya bernama Ratna Sasangka. Ratna Sasangka ini, putrinya inilah yang mengetahui sebenarnya seluruh jalan pikiran, jalan perasaan, jalan apapun di dalam dirinya ayahnya itu. Sementara di pihak yang lain, Hastinapura sedang berbenah, jadi Maru membangun peradaban baru. Salah satunya adalah penertiban soal keagamaan. Nah,
kisah ini menjadi menjadi sangat relevan saat ini. Banyak kan orang ingin menyeragamkan keagamaan, menyeragamkan yang sebenarnya tidak seragamkan. Di Bali itu ada Desa Kalupatra. Itu jauh hari loh sudah dipikirkan. Nah, pada saat itu, pada suatu hari diceritakan Yudhistira ingin melakukan semacam sidak kepada wilayah-wilayah kekuasaan. Dan kemudian kode yang pertama, mengapa cerita ini berbeda kemudian nanti. Jadi itu Anda jangan mengabaikan satupun kata yang merupakan akan menjadi kode bahwa ini ada pesan tersirat yang hendak dibahas. Ketika Yudhistira setuju pada anjuran dari Kresna, oke, kita harus melihat wilayah-wilayah kekuasaan kita dan menyuruh catur Pandawa, jadi bukan Panja Pandawa. Di luar Yudhistira hanya catur Pandawa yang keliling. Kita di Bali itu ada yang namanya catur lokal loh. Nah, pada saat jalan-jalan ini, penelitian untuk menuju ke Dewantara ini, yang dapat tugas itu ternyata Bima. Nah, bagi kawan-kawan di Bali yang senang belajar tentang belajar tentang mistik, pasti mendengar tentang apa itu cerita tentang apa makna kata Bima. Jadi kata Bima itu beda ya, artinya dalam keseharian jalan mistiknya Bali. Nah, akhirnya Bima bertemu di perbatasan dari negeri Dewantara, dan betapa terkejutnya ada dua orang bercakap-cakap. Yang satu mengaku bernama Brahma, yang satu mengaku bernama Wisnu. Bima nguping waktu itu. Wih, kok berani ya dia pakai nama dewa gitu. Bima itu kan lugu, polos, tetapi disiplin. Disiplinnya itu, kesetiaannya luar biasa. Loyal gitu. Nah, akhirnya dia mendekati. Kalian ini siapa sih kok berani-berani pakai nama gelaran Brahma Wisnu? Ya, saya memang Brahma Wisnu. Nama saya Brahma Wisnu. Ini negeri Dewantara, raja saya Batara Chandra Berawa. Kaget kan dia. Jadi dia membuat sebuah struktur negara itu seperti di kayangan. Dapat kebayang bagaimana Bima bereaksi pada saat itu, tetapi kemudian dijelaskan. Bima jelas mengatakan, itu nama-nama Trimurti loh kamu pakai, nama para pujaan kami semua itu kamu pakai ini. Ini maksudnya apa? Meremehkan yang negeri ini. Nah, kita tahu apa jawabannya kemudian dari jawaban dari Sang Brahma dan Sang Wisnu dalam konteks Dewantara itu. Disitulah dia menjelaskan, gitu loh. Nah, ini karena pemahaman jalan mistik, siapa sih yang sebenarnya yang bernama Brahmana itu? Siapakah yang bernama Kesatria itu? Siapakah yang bernama Wesya itu, dan sebagainya. Kalian senang sekali membeda-bedakan segala sesuatunya, sehingga kemudian terpecah-pecahkan. Nah, dasar dari bagian alinea ini itu sebenarnya mengisyaratkan di Bali itu dari awal manusia itu sama di hadapan Tuhan. Jadi di konteks teks ini yang menjelaskan hal itu. Lalu agar tidak perdebatan terus terjadi sebenarnya antara Bima dengan dua Mahapatih besar dari Dewantara ini.
Akhirnya Bima diajak jalan-jalan. Tunggu, jangan aja dulu marah-marah ya. Yuk ke negeri Dewantara gitu. Diajaklah ke jalan negeri Dewantara. Jadi pada saat perjalanan itu, dari ujung penepi Siring itu tidak ada satupun pertama rumah suci. Nggak ada rumah suci. Terus yang kedua, tidak ada sajen upacara, tidak ada. Tidak ada suara mantra, tidak ada. Bima itu terkejut. Padahal program Yudhistira saat ini adalah apa? Membuat negaranya jauh lebih religius lah gitu. Ya kalau seperti sekarang itu kan banyak sekali bansos-bansos untuk memperbaiki pura, rumah-rumah suci kayak begitu mungkin. Itu tujuannya Yudhistira untuk mengisyaratkan terjadinya peradaban. Tetapi satu bagian wilayahnya itu negara yang disebut oleh teks ini, kunjungilah desa-desa. Desa-desa itu artinya wilayah, jadi bukan desa dalam pengertian Indonesia. Desa itu juga artinya badan. Dirimu itu badan desa. Jadi kuburan juga desa, tapi kerure diisi depannya. Jadi kunjungilah desa-desa yang mempunyai ajaran sannyasa. Ajaran sannyasa itu adalah hidup menyepi. Ketika terjadi peperangan fisik, politik dan sebagainya, mereka nggak mau ikut. Nggak mau mereka ikut. Nah, apa kaitannya dengan nyepi? Diduga ini dalam beberapa perdebatan yang saya pernah dengar di Bali itu, biasa orang-orang tua zaman dulu itu mendiskusikan. Almarhum paman saya dengan para ide pedande di Geria Punia, di Geria di Singarse Sidemen itu biasa mendebatkan ini. Dan tentu saja supaya tidak terjadi salah kaprah, jadi harus dibaca dengan sungguh. Nah, hidup menyepi ini apakah bertapa, melepas semua ikatan, berarti asosial? Kayak kita sekarang ini kan bukan bertapa, bukan menyepi sebenarnya, bukan sannyasa, karena kita masih memerlukan makanan, kita masih terjadi jual beli dan sebagainya. Nah, lalu ketika Bima dalam perjalanan itu bertanya, ini kok nggak ada tempat suci, kalian nggak beragama gitu. Disitulah Brahma dan Wisnu berkata, oh tenang-tenang sajalah, nanti kamu bertemu dengan raja saya yang akan menjelaskan. Jadi sampai di sana, ketika akan naik ke pintu istananya, teks ini ya, saya dalam konteks ngobrolin ini kan distribusi teks itu diisyaratkan mengenai apa itu perbedaan pebrataian di Bali. Pebrataian maksud saya meskipun memakai figur mistiknya gengnya yang memformalisasi agama, yaitu gengnya Yudhistira dan kawan-kawan, dan yang satu ini adalah Dewantara dan The Gang. Jadi di sana disebutkan, kami itu paham sekali tentang Trikaya Parisuddha. Ini jawabannya Brahma Wisnu, figur Mahapatih Dewantara ketika berjalan. Jadi dia mendesain negaranya itu sama seperti Kayangan gelar-gelarnya. Jadi nama lain dari Candrabedawa itu adalah Batara Guru dalam sebutan mereka dalam teks itu. Kami tahu tentang Trikaya Parisuddha. Jadi kalau Anda belajar tentang Itihasa Purana, apa tujuan terindah dari beragama Siwa Siddhanta atau Mesiwegama itu adalah pencapaian Trikaya Parisuddha. Kayike, Wacike, Manacike, Parika. Jadi pengertian Pancasrada itu, serada ini dalam agama lain keimanan ya mungkin ya. Itu harus mencapai Trikaya Parisuddha. Nah, sementara si Dewantara ini mengisyaratkan surga ini bisa di bumi loh dibuat. Gitu. Dengan cara apa? Gitu. Dengan cara memahami itu. Bagaimana bahwa rumah suci itu ada dalam diri.
Trikaya Parisuda itu tidak hanya dalam wacana tetapi dalam tindakan. Kamu membuat rumah-rumah suci, memenuhi rumah suci dan sebagainya itu sebenarnya siapa yang kamu puja, dirimu atau Tuhanmu? Coba lihat, perhatikan baik-baik kejujuran kita. Coba kembali kepada intisarinya kita. Apa sebenarnya tujuannya kita memuja Tuhan? Wow, kaget. Bima kan bukan jago debat. Bima itu sudah emosi sekali waktu itu. Tetapi kemudian dia mau mendengarkan. Jadi pada akhirnya dia dibawa bertemu. Bima sangat-sangat ingin tahu. Ini ada negeri yang tenang, damai. Itu tanpa rumah suci, tanpa suara doa, tanpa ada sinyal-sinyal kereligiusan, ternyata damai sekali. Orangnya penuh senyum. Lembasinya desa Sanyasa itu. Nah, akhir-akhir ini kan banyak tuh yang mengutip-ngutip rumah-rumah suci kosong, di sini kosong, di sana kosong. Jangan-jangan virus pandemi ini model-model Adi Buddha ya, yang justru meminta kita barangkali kembali ke bagaimana memperlakukan diri, mulat sariri ke dalam diri untuk melihat diri sendiri. Nah, di tengah-tengah itulah kebingungan Sang Bima mewakili kita. Kita yang senang formalisasi beragama, kita yang senang fashion dalam beragama, memakai keciri-cirian dalam beragama, membuat kelembagaan beragama itu Bima, kokoh teguh itu. Tiba-tiba memasuki sebuah istana di mana egaliter sekali. Chandra Berawa, Raja Dewantara itu duduk berdiskusi, menjelaskan bagaimana posisi yoga sannyasa, mengenai susuk sinar bawah. Banyak sekali istilah-istilah yang barangkali akan bagi teman-teman yang saat ini husuk ya belajar tentang mistik itu. Di sini nampak sekali penjelasan tentang ajian Buana Sarire. Dari Raja Chandra Berawa menjelaskan posisi dirinya, saya pemuja Adi Buddha. Jadi saya sangat tahu apa itu Trikaya Parisuda. Jadi saya melaksanakan hal itu. Tentu saja Bima memang bukan tokoh dialog, bukan jago istilahnya jago debat. Dia jadi sebel gitu loh. Padahal langsung dia dengan terbuka aja dia bilang gini, begini ya, saya ini utusan dari kakak saya Raja Hastina yang baru. Saya minta kalian itu ikut aturannya dari negara Hastina, karena kalian adalah masuk dalam wilayah secara hukum, kalian itu masuk dalam wilayah kami, maka kalian harus mengikuti pesan-pesan kami, yaitu satu, buatlah rumah-rumah suci, buatlah upacara, buatlah dan sebagainya. Apa reaksinya Chandra Berawa? Dia tidak marah, tidak apa-apa, tapi dia tahu begini. Ini di dalam tradisi Jawa dan Bali itu, kritik terhadap sikap formalisasi agama itu sejak dulu sebenarnya ada. Kalau Anda pelembagaan agama itu sangat selalu mendapat kritik, terutama dalam tutur maya suksma namanya. Jadi tidak ada penyeragaman. Karena itu dari dulu dasar daripada orang memahami apa itu wedana, pengertian wedana itu siksaan dalam diri itu sebenarnya tidak bisa dilarikan ke proses Anda menghafal mantra, hebat tidaknya melakukan pancayanya dan sebagainya. Justru kembali ke dalam diri.
Di Candra Berawa ini juga secara sosiologis kalau dilihat, ini kemungkinan karena Bali itu dulu kan Buddha. Jadi kalau Anda melihat beberapa prasasti Buddha, dan kemudian kita tahu isyaratnya pada beda ulu, berbeda pada pusat gitu sebenarnya pengertiannya. Dan tentu ada mitologi, ada dongeng-dongengnya yang mengisyaratkan keberpihakan pada sikap penyeragaman. Menjelaskan bahwa tidaklah tidaklah begitu mudah kemudian sekte-sekte yang lain itu duduk bersamaan untuk mencapai itu, karena mereka harus melewati sebuah debat yang sangat panjang. Jadi kalau membaca teks Candra Birawa sebenarnya isyaratnya bahwa kedua belah pihak memiliki argumen-argumen yang luar biasa. Nah, ini kemudian distribusi teksnya itu yang mendasari mistik di Bali. Karena Candra Birawa ini juga akan mengisyaratkan mengenai misalnya ya tutur Maya Sukme itu disebutkan di dalamnya. Kemudian ajian Buana Sari, kemudian bagaimana perdebatan kita mengenai yoga yang namanya di dalam dirilah sebenarnya pasok wetu itu di dalam diri. Nah, di sana diisyaratkan nanti karena ini berangkaian nantinya pada tradisi keagamaan bumi itu, maka kita tahu bagaimana kemerdekaan pertama pengetahuan di Nusantara pada umumnya adalah ketika kita menemukan Hanacaraka. Jadi jangan dikaitkan Hanacaraka ataupun kawi kuadrat, kawi kuna itu dengan Ajisaka ya. Itu berbeda cara. Nah, ini dalam jalan mistik ini jelas mengisyaratkan ketika bagaimana pasok wetu itu ke dalam diri itu dari Jawa sampai Goa, Makassar dan sebagainya yang punya tradisi huruf pribumi kita itu yang tidak memakai Sanskerta, dan bagaimana prosesnya kita tahu bagaimana riwayat Brahma dari aksara Krosti, Brahmin dan sebagainya, ataupun kita lihat pada beberapa aksara-aksara yang berkembang, apakah itu ada aksara di dalam konteks Arab, terus kemudian konteks di Bali dan sebagainya, kita mengetahui bahwa memang sangat pas merdeka sekali loh proses pemikiran mengenai kadiatmikan ini, jalan mistik ini. Dalam percakapannya kemudian Candra Berawa mengirim pesan kepada Bima. Saya tahu ini yang menasehati kakakmu ini Krishna. Saya tahu Krishna itu diyakini Wisnu. Jadi implisit sebenarnya ini harus hati-hati sekali menerjemahkan. Bagaimana cara gitu agama bumi itu tidak meletakkan, orang Bali itu tidak pernah meletakkan pemujaannya pada nama dewa-dewa India. Dia kebuyutan, keleluhuran. Ini artinya apa? Perlu sebuah pengkajian spiritual yang luar biasa, dan itu dibawa justru pada awalannya itu seolah-olah yang mendasari adalah Buddha. Nah, tetapi saya yakin di balik semua itu ini adalah intuisi jenius dari zaman dulunya itu loh. Nah, kita tahu bahwa kemudian tentang Widikrama, kemudian tentang sanggar dengan orang Bali lama, mungkin beberapa teman pernah mendengar itu disebutkan loh dalam Candra Berawa. Nah, tentang bagaimana kamu berhadapan dengan Buddha Dengan, bagaimana kamu berhadapan dengan sanggar kebubuyutan, tentang Kamulan dan sebagainya. Jelas ini tidak ada di India, ini semua urusannya dengan leluhur kan. Kalau kita belajar tentang bagaimana debat Adwaita misalnya non dualis yang kita menjadikan dasar
dalam agama formalisasi Hindu yang sekarang misalnya, kan kita pasti akan ngomong tentang oke, kita Siwa Siddhanta dasarnya pada sang Sangkara dan sebagainya, karena kita punya misalnya di pekarangan itu yang dipuja dewa tumbuh-tumbuhan itu kan sang Sangkara. Ya, sementara resi utama dari Siwa Siddhanta itu juga namanya sang Sangkara. Nah, di Candra Berawa ini, kenapa saya memasukkannya dalam obrolan buku sebagai salah satu dasar ruatan mistik. Jadi kita harus tahu bahwa ada dua, ada dharma, ada sastra yang membawa kita pada pemahaman tentang posisi Vajradhara. Kemudian yang satu tentang ajaran Trikaya Parisuddha ini. Nah, kemudian dari Vajradhara inilah kemudian kita tahu bagaimana tentang Raja Bhairawa ini berposisi sebagai Batara Guru. Nantinya Yudhistira mengejar Candra Bhairawa ketika dia melakukan memurti, juga yang bertemu di sana Batara Guru. Nah, ada bagian teksnya yang menarik. Adi Buddha ini, yang memuja Adi Buddha ini juga menjelaskan tentang tubuh, 7 lapisan tubuh, tentang 7 tirta dalam tubuh, segala macam tentang tubuh, dan kemudian itu bagaimana masuk tentang kelemasan. Jadi sepertinya ini adalah teknik meditasi dari ajaran Sannyasa, ajaran teknik samadhi dari ajaran Sannyasa. Di Bali kemudian pada perilaku mistik di Bali itu kan lebih pada konteks mengartikan Bhairawa ini ke Bhairawi. Jadi ketika Bhairawi pasti dibawa langsung otomatis ke perilaku dasa aksara. Dasa aksara yang dimasukkan ke dalam tubuh dan sebagainya, lalu disebut dengan Nguripang Aksara. Sebenarnya ini adalah bagian dari penafsiran, kebebasan tafsirnya ini. Itu yang saya bilang, kita itu terbiasa berbeda pendapat dalam mistik Hindu misalnya. Kenapa mudah kita berdampingan dengan Hindu dan Buddha? Itu karena mereka memang dasarnya juga Wiveka Jnana ini. Jadi memang ketika engkau mencari Tuhanmu, itu memang bisa dengan berbagai cara, berbagai ajaran dan sebagainya untuk mencapai itu. Jadi tidak ada dasar untuk meremehkan keyakinan orang lain. Jadi ini tingkat pada igama. Disinilah kenapa dia ruatan mistik ini tidak dibawa kepada seni pertunjukan, karena muaranya pada igama, pada ide, pada pengetahuan di dalam, apa yang namanya batin gitu loh, kebatin itu. Jadi nggak susah dibawa ke seni pertunjukan. Tetapi, nah, seperti Candra Bhairawa, Lubdakan, Raka Wijaya, banyak sekali justru dibawa kepada rupa, pada patung, pada lukisan, pada aksara dan sebagainya yang hadir. Karena kenapa itu muncul adalah bahkan nanti muncul pada upacara pelebon pengabenan di Bali, beberapa sebenarnya simbol dari tradisi Vajradhara ini. Nah, itu adalah kesepakatan ketika gitu Krishna kalah. Jadi tahapannya begini. Ketika Bima kembali ke Astina menyampaikan sama kakaknya, "Kak, kita itu punya wilayah ini dipimpin sama si Candra Bhairawa. Si Candra Bhairawa itu negerinya aneh, tidak ada rumah suci, tidak ada orang sembahyang, tidak ada ini, tetapi anehnya mereka hidup damai, vibrasinya bagus, hebat, kebaikannya, di sana tidak ada orang mencuri, tidak ada orang iri dan sebagainya, mereka hidup sangat." Kesel itu apa?
Masa rajanya pertama Betara Guru, kemudian Pak Mahapatihnya ada Wisnu, Brahma, Siwa, segala macam itu semua kahyangan itu dibawa ke bumi, dan mereka itu tidak seperti kita gitu loh. Tapi mereka meyakini apa yang kita yakini. Saya jadi bingung nih. Akhirnya apa? Yang datang ke sana bersama Arjuna dan sebagainya. Arjuna misalnya yang pahlawan besar dalam konteks Pandawa itu ya kalah di tempat lah menghadapi Candra-Berawa. Betapa itu orang Bali, orang Indonesia Nusantara ini membuat kisah Arjuna itu secara implisit kalau saya membayangkan para pengawi ini, para pemikir zaman dulu itu caranya membuat kita tersenyum gitu, bahwa mereka mempunyai identitas jati diri dalam ajaran itu. Arjuna itu berkali-kali loh mati dalam kisah-kisah Itihasa Purana dalam versi pribumi ini. Kalau Anda pembaca Boma Kawya atau Bomantaka, itu Arjuna kan mati, nggak bangun-bangun lagi. Terus kemudian di sini pada Neraka Wijaya, kalau di Bali itu Boma neraka, Raja Neraka ini yang menang terhadap Krishna. Nah sekarang dalam Candra-Berawa ini juga begitu. Arjuna yang pahlawan besar itu kalah bahkan Candra-Berawa itu berani tampil dalam perang itu karena dipaksa menyeragamkan ikut serta anjuran Hastina itu tanpa senjata. Saya tahu kok kesaktian kamu. Oh, tentang Pasupati ya. Nah, di Bali kan banyak tentang ajaran Pasupati itu. Dia menjelaskan tentang ajaran Pasupati itu, bahkan kemudian tubuhnya sendiri melakukan apa yang dimaksudkan oleh ajaran Pasupati itu. Sementara Arjuna itu kan cuman senjata panahnya aja gitu loh. Makanya dia bilang, senjata model kamu, beragama model kamu itu hanya bisa itu mengalahkan model-model Newata Kace, bisa kalah, Karna bisa kalah. Kalau saya enggak, bukan senjatanya, bukan bendanya gitu loh. Jadi tapi ajaran Pasupati itu ada dalam diri saya. Saya tahu bagaimana caranya menjadi Pasupati itu sendiri. Gimana perasaannya Krishna memandang itu. Lalu karena kesel itu lagi maju Nakula Sahadewa yang jago-jago nih, lah jago peramal, jago segala macam. Wah, itu peperangan yang jelas-jelas mengisahkan bagaimana formalisasi agama berhadapan dengan orang. Di agama-agama lain mungkin pasti banyak itu cara bagaimana ruatan mistik ini dilakukan. Ketika Krishna sebagai simbol dari avatar yang pada era-era tertentu dia menjadi menginspirasi Bhagavad Gita, kemudian dan sebagainya itu menjadi pujaan. Justru di hadapan kisah Candra-Berawa ini Krishna itu tidak bisa berkutik. Ini cara sebenarnya perdebatan yang luar biasa tentang jalan mistik di Bali, yang menjelaskan juga kenapa kita mempunyai dasar-dasar tentang toleransi agama. Percakapan obrolan ini memang saya tahu banyak yang akan merasa tidak nyaman. Masa sih mas gini? Ini biasanya kalau di Bali tange gitu, tidak berani membicarakan secara terbuka karena nanti ada yang kaum fanatik yang agak tersinggung, woi anu gini gitu loh. Tetapi sebenarnya Candra-Berawa ini justru yang mendasari ajaran mistik kita, termasuk kemudian Neraka Wijaya. Bagaimana mungkin seluruh bangunan di Bali ada rupa Bomantaka, terus kemudian Bubuk Sagagaking itu kan. Di Bali untuk dipercakapkan supaya tidak dipertengkarkan, hanya dibacakan. Jadi di Bali kemudian ada muncul tradisi Anda mendengarkan ceritanya aja Anda dapat pahala gitu loh. Tapi jangan maju ke dalam perdebatannya kalau Anda belum menguasai seluruh pengetahuan itu. Nah, dan akhirnya apa yang terjadi ketika sudah patah hati catur Pandawa ini kalah sama Adi Buddha.
sama ajaran Bajradhara ini, maka muncullah Krishna. Krishna duluan maju. Krishna dengan ajarannya yang seksi itu muncul bahkan melakukan Trivikrama. Trivikrama luar biasa. Lalu apa yang terjadi? Dibahas sama Chandrabhirawa. Krishna, itu ajaran itu saya tahu kayak apa gitu. Jadi dikuliti habis sama Chandrabhirawa ini. Krishna mengaku kalah kepada Chandrabhirawa. Apa isyaratnya? Pada ini pengawi di balik penulis ini yang luar biasa ini untuk menceritakan bagaimana sebenarnya debat ilmu pengetahuan kebatinan itu, mistik itu sebenarnya terjadi. Pengetahuan tentang keyakinan cara itu sebenarnya terjadi di era lampau di antara kita. Untuk melahirkan kemudian Ruwa Bineda ini. Untuk melahirkan kemudian tradisi Wiweke Jenana ini. Jadi janganlah saat seperti sekarang itu kita suka-suka gitu loh. Merasa jauh lebih tahu, lebih hebat hanya karena rajin sembahyang, merasa jauh lebih religius, ataupun karena merasa sanggup membuat upacara lebih besar, merasa jauh lebih besar, lebih hebat gitu loh. Sudah dijelaskan sebenarnya dari para leluhur kita di Bali, itu tidak perlu. Dan kalaupun Anda perlukan, jangan kemudian menjadi sombong terhadap yang lain. Ketika Krishna sudah mengakuin kesalahan itu, kekalahannya, muncul ya Yudhistira. Nah, disinilah kemudian terjadi sebenarnya perdebatan mengenai agama. Agama ini kan menyangkut tata krama, pengelolaan, pelembagaan agama, dan bagaimana seorang mengatur negara dengan berbagai agama. Nah, itu. Disinilah kebesaran hati Bajradhara ini. Oke. Tetapi sebelumnya, marilah kita memperlihatkan kenapa nanti Yudhistira sebagai figur mistik, kenapa di Bali ini akan muncul dalam beberapa simbol ketika kita melakukan pengabenan. Maka terjadilah apa yang dirindukan oleh kaum mistik di Bali ya. Kalau belajar tentang Chandrabhirawa itu kan seringkali Buddha itu, ajaran Buddha itu tenggat gitu loh. Tapi kalau kita melihat Buddha internasional kan lembut, kasih sayang, luar biasa. Meditasi, senyum, bikunya kan. Biksunya kan senyum gitu, baik-baik sekali gitu loh. Tapi dibagi orang Bali, ajaran Bajradhara ini serem sekali. Karena itu sering dikaitkan Yama Raja. Kalau di Besakeh ya, kita lihat itu luar biasa urusannya dengan energi-energi besar. Pancamaha Buddha Tanmatra itu yang halus, yang besar, itu pasti berkaitan dengan ajaran Buddha. Di teks Chandrabhirawa inilah, ketika Raja Chandrabhirawa di Buddha ini memperlihatkan bagaimana ketika Wisnu dibayangkan ornamentik sekali kan muncul, berdwiwikama itu seperti semesta, seluruh planet di dalam mulutnya, woi. Keindahan yang dahsyat itu kan menakutkan ya. Jadi kesannya mencekam sekali Triwimurtinya dia. Wiwikramanya dia itu mencekam sekali karena langit, bintang, semua tiba-tiba gitu tuh. Apa yang dilakukan oleh Chandrabhirawa? Dia hanya menjadi seperti mica, bening sekali. Melesat dia. Terjadilah kemudian di sana betapa mencekamnya Triwikama. Dia kemudian hanya menjadi setangkai bunga yang bening. Krishna luar biasa terkejutnya. Pertanyaannya Bajradhara waktu itu bertanya, coba kupas sekarang ilmu saya ini. Tak bisa. Jadi disitulah dia menjelaskan Atman itu, Atma itu yang mengisi tubuhmu itu, yang menghidupi kamu.
Bagaimana mungkin kamu kurung kemudian pada rumah suci, kamu kurung pada pemujaan leluhur dan sebagainya tanpa memahami apa yang kamu puja. Jadi kamu hanya selama ini mengajarkan orang-orang itu tercekam pada kalau di dalam Hindu yang formal itu diajarkan mengenai lagima, anima itu kan. Itu kalau di ajaran Bajradara ini itu yang disebut dengan sarwa kerura. Sarwa kerura. Jadi pakai istilahnya Buddha Bali sekali, sarwa kerura. Kerura desa, sunyi kerura. Nah, itu bedanya dia, kerennya itu, jadi Bali sekali nih caranya ngomong. Nah, akhirnya apa? Yudhistira yang maju antara agama, ugama ini diperdebatkan. Di puncak kisahnya mereka bertaruh tentang siapa bisa menghidupkan siapa. Di Bali Anda pasti tahu bahwa ketika satu jasad meninggal, pada hari-hari tertentu dia akan diberikan makan, dipersembahkan tarpana dan sebagainya. Ketika Sang Pitara ini dihidupkan ini, bukan dihidupkan kemudian dia bisa jalan-jalan gitu, tidak. Dia berhak dihidupkan itu. Ini sebenarnya dari ajaran Bajradara ini. Jadi kalau sekarang kan tentang Lugre ya, hanya formalitas saja diserahkan bubuh pirate dan sebagainya. Kalau yang saya baca dalam teks ini memang ada upacara penghidupannya dengan mantra dan sebagainya itu dengan ajaran ini. Jadi benar-benar sang Pitara ini ya, di luar Atman itu kembali memahami, diajak kemudian berbicara tentang bagaimana makna melepaskan ikatan diri itu dengan duniawi ini. Nah, ini tugasnya para pedande, para pemangku ya, yang religius itu yang harus belajar lagi. Nah, di kisah itu Yudhistira bisa meyakinkan kepada Candraberawa bahwa tatanan hidup di dunia nggak bisa memakai ajaran sannyasa ini serentak kepada semua orang, karena kadar pengetahuannya, ngendahnya, maksudnya manusia itu kan suka aneh-aneh gitu. Jadi kalau dikasih seperti ini justru nanti dipakai kamuflase, dia seolah-olah karena dia malah sembahyang, dia tidak tertib dan sebagainya, justru menjadi ngendah, semakin aneh manusia ini. Apalagi dia kalau sudah berkerumun. Jadi manusia itu pada dasarnya baik, tetapi ketika dia menjadi kerumunan, menjadi ikatan sosial, dia justru menjadi keras kepada yang lainnya. Nah, disinilah kemudian diisyaratkan oleh bagaimana Adi Buddha, jadi pemuja Adi Buddha, pemuja Candraberawa ini setuju untuk ada penataan mengenai tentang rumah suci, tentang basis-basis moral kesepakatan sosial itu yang merujuk kepada. Nah, dari situ kemudian kita tahu bahwa yang dipakai kemudian untuk menjadi narasumber bagi Yudhistira untuk memahami ajaran dari Bajradara ini, Bajradara ini adalah putri dari Candraberawa Ratna Sasangka yang kemudian dinikahkan dengan Yudhistira. Jadi jauh sekali kisahnya ya dengan Adiparwa ya, istrinya Yudhistira kan Drupadi kalau di sini, karena memang semuanya jadi figur mistik. Obrolan kita hari ini memang akan banyak sekali sebenarnya. Kalau Anda membaca langsung tentang Candraberawa ini asik, tapi tentu rujukannya itu banyak sekali. Maksud saya untuk memahami kata per kata itu banyak sekali yang harus Anda baca. Mengapa saya tertarik membicarakan yang kategori Itihasa Purana ini adalah saat ini itu pada saat pandemi ini sangat penting loh untuk kembali kita mengetahui agar
beberapa temen itu menjadi merasa nggak nyaman gitu karena ada meme ya yang bergulir. Wah, rumah-rumah suci kosong ini dan sebagainya. Seolah ajaran agamanya itu tidak penting. Seolah-olah dikalahkan ya sama pandemi. Ada loh yang bereaksi seperti itu. Padahal pada puncak kesunyian, kerure sunyi itu, pada ajaran Chandra Berawa kalau di Bali ya, itu justru memang yang riuh itu adalah dalam diri. Jadi kembali ke dalam diri ketika isolasi ini sebenarnya ada kesempatan luar biasa untuk memahami tutur maya tentang buana sarira ini. Jadi bagaimana memahami alam, kemudian bagaimana memahami diri sendiri, dan bagaimana bekerjanya alam, bagaimana memahami itu tentu saja ketaatan kita kepada agama. Ketaatan agama di sini maksudnya itu ya pada kesepakatan, misalnya cuci tangan dan sebagainya, itu akan sangat menolong. Dari awal saya mengatakan ini menjadi dasar ruatan mistik karena pada ajaran Chandra Berawa ini syaratnya ketika Bajradara, ilmu Bajradara ini sebenarnya pasuk wetu itu, nguri pangaksara itu mulai muncul. Silakan membaca berbagai salinannya. Ya, berbagai salinannya pun ini beragam-ragam karena kita sifatnya itu wiwe kejenane. Ada ini merasa lebih unggul, ini merasa tidak unggul dan sebagainya. Tetapi ada beberapa prinsip yang sangat penting buat teman-teman pelaku spiritual di Bali itu, bahwa kita tidak bisa sekarang misalnya kepada anak-anak muda itu hanya menghafalkan mantra, dudonan upacara, terus kemudian berbasis fanatik dan sebagainya. Ya harus dijelaskan kepada mereka semua, nak ngujang ay pecaruan, nak ngujang apa dasarnya ini, nak ngujang itu harus loh Anda menceritakan. Punyai semua dasar-dasar informasi itu juga pada penafsiran. Jadi jangan mono penafsiran. Gerakan literasi yang kita lakukan sekarang itu seharusnya juga membuka ruang diskusi itu dengan kadar yang mengikuti tata krama, di mana jangan ngelewatin tanduk lah gitu istilah nak Bali itu. Jadi mulai hari ini selanjutnya saya akan bercerita banyak tentang sastra-sastra kategori Itihasa Purana yang menjadi dasar ruatan mistik. Saya awali dulu dengan Chandra Berawa, dan siapa tahu besok misalnya saya bisa bercerita tentang yang seksi ya, yang biasa teman-teman Nusantara pasti tahu ini tentang Bubuksah Gagak Kaking. Karena pada dasarnya prinsip toleransi kita itu kan sebenarnya dua keyakinan besar ini yang menginspirasi Ruwa Binede ini, air dan api ini. Dan ini untuk menghadapi pandemi ini, dan sikap kita yang terbaik itu adalah mencintai diri. Jadi buana sarire ini, dan kemudian bagaimana Bubuksah Gagak Kaking, kemudian Raka Wijaya. Jadi perbedaan pendapat mengenai keyakinan itu biasanya diselesaikan dengan apa? Dengan sebuah kompromi, saling menghormati. Nah, jadi kalau sekarang itu terjadi tarik-menarik soal kebijakan apa saja dari pihak agama, dalam tanda kutip kelembagaan pemerintah guru ICC, ataupun dari masyarakat tertentu yang tiba-tiba ada kerauhan, pakai ini, pakai itu, cobalah bersikap seperti bagaimana indahnya Chandra Berawa, Raja Adibuddha ini yang menghadapi Yudhistira yang ingin menyeragamkan sistem upacara dan sebagainya, disikapi oleh orang yang maha sakti, mengalahkan Triwikramanya Wisnu loh, dikalahkan sama Adibuddha ini. Tetapi kemudian dia memilih tentang apa? Bagaimana cara menciptakan sorga di dunia dan kita tidak punah oleh suatu kecemasan yang tidak berguna. Nah, teks Chandra Berawa ini sebenarnya mendistribusikan kepada kita satu tuh, cara membuat kita asik memahami pandemi ini adalah apa? Ketika kita mencintai diri sendiri, memahami diri sendiri itu
jauh lebih banyak kesempatannya adalah dengan apa? Menghargai perbedaan teman, pendamping anak semuanya itu di sekitar kita. Dan bagaimana caranya kemudian? Ya dengan cara keyakinan Anda masing-masing. Cara Anda untuk menjaga keindahan interpretasi diri Anda tentang kemanusiaan igame itu, dan bagaimana kemudian Anda mengekspresikannya agar harmonis dalam ugame gitu loh, dan kemudian mentaatinya pada anjuran pemerintah dalam konteks agama. Baiklah, kita sampai di sini. Ada yang bertanya mungkin, gimana lalu ceritanya ini Cok itu loh. Ya, Anda tahu ajaran Itihasa Purana selalu tidak akan membuat ada seperti dongeng ya, ada yang menang menjadi kaya, ada apa nasa. Ini adalah bagian dari sebuah kisah di mana Wibeka Jenana, perdebatan yang luar biasa, dialog yang luar biasa, dialektika yang luar biasa terjadi dalam teks itu tentang keyakinan besar, tentang kemungkinannya manusia dengan berbagai caranya ingin mendekatkan diri dengan Tuhan. Bukankah mistik itu seperti itu? Anda sejauh mungkin ingin mencapai kebaikan. Anda sejauh mungkin ingin mencapai Tuhan itu sendiri. Dan tentu saja dengan sisi kemanusiaannya. Manusia itu normal berbuat salah. Manusia itu normal lupa. Manusia itu kalah sama usia. Manusia itu kalah lah. Manusia itu sebenarnya makhluk yang paling kalah berhadapan dengan kebesaran dunia ini. Nah, dengan cara begitu mudah-mudahan ya kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Jadi esok atau 2 hari lagi ya kita akan ngebahas beberapa Itihasa Purana. Semoga aja bisa menyemangati, bisa juga mendorong Anda mencari bahan bacaannya sehingga Anda akan tahu kita diwarisi loh tradisi Wibeka Jenana itu, tradisi toleransi senusantara ini, bahkan mungkin sedunia ini akan melirik kita betapa Indonesia sebenarnya dasarnya itu adalah bisa loh kita dengan ketaatan kereligiusan yang luar biasa itu justru menghargai sikap dari guru WCC pemerintah dalam hal ini ketika membuat keputusan bagaimana caranya menyelamatkan, memulai peradaban baru itu. Oke. Itu Anda temukan dalam Chandra Birawa. Nanti kita akan bertemu dengan cerita yang jauh lebih hebat. Dan yang paling penting apa? Bahwa kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, melakukan kritik dan sebagainya itu dari zaman dulu sudah ada. Tidak hanya pada demokrasi modern. Dan itu tolong disampaikan dengan indah, disampaikan dengan cerdas, pasti akan jadi enak. Saya yakin dengan cara berbeda pendapat justru kita akan mencapai hidup yang harmoni. Sampai jumpa, semoga Anda